Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya, benarkah sebenarnya OJK itu sudah memperbolehkan kita itu melakukan galbay? Karena saya sendiri menemukan dokumen tentang yang namanya OJK itu sudah melarang yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah, ini pengen saya bahas ke teman-teman semuanya karena ini merupakan hal yang penting banget, dan tolong videonya itu jangan di skip-skip biar nanti teman-teman semuanya tidak terjadi miscommunication atau tidak terjadi salah paham ya teman-teman. Oke, jadi dalam OJK itu adalah otorisasi jasa keuangan, itu tugasnya adalah melindungi masyarakat Indonesia, memberikan edukasi, memberikan gampang pendidikan terhadap yang namanya dunia keuangan, termasuk juga dalam dunia pinjaman online teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sendiri itu sudah banyak banget membaca peraturan-peraturan yang telah ditetapkan OJK terhadap pinjaman online. Lalu kemudian hal apa aja yang tidak diperbolehkan, hal apa aja yang dibolehkan, hal apa aja yang melanggar, hal apa aja yang tidak melanggar, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sendiri menemukan kutipan dari salah satu artikelnya OJK ataupun dokumennya OJK, yaitu jangan lakukan gali lubang tutup lubang. Ternyata itu tidak diperbolehkan juga sama OJK atau tidak diperkenankan juga oleh OJK ya. Jadi kalau misalkan kalian itu selama ini melakukan pinjaman online dengan cara gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu sebenarnya kalian sendiri yang melanggar peraturan OJK. OJK tidak pernah merekomendasikan kalian itu untuk gali lubang tutup lubang teman-teman ya. Jadi untuk kalian semuanya yang sekarang masih gali lubang tutup lubang, itu mulai sekarang stop aja ya. Di sini saya akan kasih panduan atau saya kasih artikel penuhnya atau file penuhnya, yaitu penting baca ini sebelum pinjam duit online ya. Jadi OJK juga memberikan edukasi kepada kita, kepada nasabah atau kepada masyarakat Indonesia. Itu OJK memberikan edukasi teman-teman semuanya. Yang pertama, pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar dan berizin OJK. Oke, itu kita sudah tahu semuanya. Terus kemudian yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan. Jadi OJK juga ngasih informasi nih, kalau kalian itu mau pinjam 5 juta, kalian itu cicilannya berapa? Misalkan cicilannya 200.000. 200.000 ini apakah ini 30% lebih dari penghasilan kalian? Kalian itu misalkan penghasilannya 1 juta, itu boleh kalian minjem dengan cicilan 200.000 per bulan gitu ya. Nah, terus kemudian lunasi cicilan tepat waktu. Ini OJK memerintahkan kita kalau kita itu diharuskan memang untuk melakukan cicilan tepat waktu. Tetapi kita kan sebagai masyarakat ataupun orang yang kurang mampu, kita itu kan ada yang namanya kadang kita itu nggak punya uang untuk makan, ada kebutuhan anak, ada sesuatu yang lebih butuh, ada sesuatu yang mendesak, yang mana kita itu nggak punya uang sama sekali, iya nggak? Nah, di sini OJK juga sebenarnya memberikan kelonggaran terhadap kita, karena kan kita nggak mungkin namanya juga pengennya sih ada duit terus kan, nggak mau kita juga melakukan pinjaman online, tapi karena terdesak, karena kebutuhan, karena ekonomi lagi sulit ya kita melakukan pinjaman kan, seperti itu ya logikanya. Siapa sih sebenarnya di sini itu yang mau melakukan pinjaman online kalau nggak terdesak? Kan enggak gitu loh, seperti itu. Nah, di sini di peraturan yang keempat atau peringatan yang keempat, OJK memberikan jangan lakukan gali lubang tutup lubang ya teman-teman semuanya. Nah, di sini jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru untuk menghindari terlilit hutang. Nah, di sini OJK kasih peringatan. Jangan pernah tuh kalian tidak diperbolehkan atau kalian tidak dianjurkan kalian gali lubang tutup lubang, gampangnya. Kalian minjem di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi sebelumnya yang kalian galbay. Kalau misalkan kalian itu galbay atau kalian itu belum punya uang, kalian pengen ada niatan bayar, tapi sekarang itu kondisinya kalian itu tidak punya uang atau ekonomi kalian itu lagi hancur atau lagi ekonomi sulit, kalian boleh sebenarnya menegosiasi ke pinjol tersebut untuk menjatuhkan tempo yang lebih lama karena saya mau bayar nih, itu loh, itu diperbolehkan sama pihak OJK sebenarnya. Jadi ketika misalkan kalian itu nggak punya uang sekarang, tolong saya minta waktu seminggu lagi saya bakal bayar cicilannya, itu diperbolehkan. Dan nanti dia pihak OJK pinjol tersebut harusnya itu memberikan kesempatan, termasuk juga ketika ada DC lapangan yang mau datang, itu juga diperbolehkan sama OJK untuk menegosiasinya. Misalkan ada DC yang datang ke rumah kita ya, ini mah pahitnya aja kasarnya, ada DC yang datang ke rumah kita nagih hutang ke kita, itu kita bisa ngomong ke DC,
di sini saya belum punya uang, saya minggu depan ada. Itu diperbolehkan. Saya minta temponya dipanjangin, terus kemudian bunganya dikecilin. Itu diperbolehkan. OJK menyarankan seperti itu daripada kalian itu melakukan gali lubang, tutup lubang. Itu tidak dibenarkan oleh OJK, teman-teman semuanya. Dan di sini OJK memang menekankan juga bahwa pinjaman itu harus dibayarkan, diutamakan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita itu lagi nggak punya uang buat, kita punya uang nih 200.000, milih buat makan atau buat bayar pinjol, ya kita pilih buat makan dulu. Kalau kita nggak makan, mati kita, bos. Kan gitu ya teman-teman ya. Seperti itulah gampangannya. Nah, terus kemudian juga ketahui bunga dan dana pinjaman sebelum meminjam ya. Nah, ini sebenarnya yang jadi sumber masalah teman-teman. Terkadang pinjol itu melakukan promosinya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pinjamannya sekian, bayarnya sekian, tenornya sekian. Tapi ketika kita melakukan pinjaman itu hoax. Dan ketika kita mau melakukan mengajukan dan yang sebagainya, tinggal kita ajukan aja. Di situ banyak sekali tulisan yang menguntungkan pinjol dan merugikan nasabah. Itu ditulis kecil bahkan tersembunyi. Ya, tanda tangan online kan katanya kita klik centang, itu merupakan tanda tangan online, syarat dan ketentuannya. Tapi kalau masalah bunganya dan jatuh temponya dan sekiannya itu selalu dibikin tidak transparan atau tidak jelas ya teman-teman semuanya. Itu sebenarnya bukan kesalahan kita nasabah, tapi kesalahannya pinjol tidak membuka secara jelas dan gamblang berapa bunga yang harus kasihkan ke nasabah tersebut, termasuk ketika kita nunggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu berapa dendanya itu tidak pernah dijelaskan secara detail atau secara jelas, gampangnya ya, bukan secara detail tapi secara jelas ke nasabah. Alangkah baiknya coba pinjol itu, kalau kamu telat sehari dendanya sekian, 2 hari, 3 hari, per harinya berapa gitu kan enak gitu loh. Tetapi di situ juga saya menemukan banyak sekali pinjaman itu yang tidak melampirkan itu dengan jelas gitu kan. Mereka ditulisnya di syarat dan ketentuan aja, kita baca dokumennya sampai 60 halaman baru ketemu di situ kan. Nah, itu menurut saya saran saya juga kepada OJK, biar pinjol itu kalau mau ngasih informasi denda itu di depan gitu loh, biar nasabah tuh tahu gitu kan, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pahami kontrak perjanjian. Nah, kalau pahami kontrak perjanjian, Pak, saya jujur apa adanya aja. Kalau kontrak perjanjian itu di situ sampai 20 halaman tulisannya kecil-kecil dan yang lain sebagainya. Dan jujur saya sendiri yang orangnya suka membaca ataupun suka cari informasinya itu lebih suka dengan membaca, itu jujur males banget ketika membaca peraturan syarat dan ketentuannya pinjol, karena berbelit-belit pertama itu, yang kedua bahasanya nggak jelas. Nah, inilah yang membuat banyak sekali orang-orang malas dan akhirnya banyak yang terjerat pinjol ya teman-teman semuanya. Oke, jadi saya juga mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh OJK-nya juga, karena ini menjadi masukan juga dari para nasabah atau saya ini golongan yang suka melakukan pinjaman online, tetapi pinjaman online tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah OJK tentukan ya. Mudah-mudahan OJK bisa langsung terjun ke lapangan melihat situasi dan kondisinya bahwa banyak sekali pinjaman online yang tidak sesuai dengan peraturan teman-teman ya. Silahkan kalau kalian suka dengan video ini di like dan kalian share. Mudah-mudahan ada pihak OJK yang nonton video ini dan bisa viral, dan nantinya OJK akan menindaklanjuti pinjol-pinjol yang tidak sesuai peraturan teman-teman semua. Saya akhiri dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.